apa? Boleh tanya soalnya kak, tanya nggak? Bentar Pak Fang, ini lagi seru nih. Kenapa nggak nama kitabnya kitab kolok-kolok? Kenapa nama kitabnya kitab Injil? Kalau Quran kan artinya bacaan Pak. Nah, yang Ibu Sofi tanya, Injil artinya apa? Itu loh. Injil ini dia mengatakan pasal dunia. Aduh Pak, dan kemana-mana deh. Kalau arti kata Taurat, Bapak tahu nggak? Kenapa kitab yang diberikan kepada Musa itu namanya Taurat, Pak? Kenapa bukan kitab atau kitab Similikiti misalnya? Judulnya kenapa bukan Similikiti, Pak? Kenapa judulnya namanya Taurat? Pula dia. Duh, lagi seru-seru. Ya, selamat siang Bang Reza Musin. Selamat siang Bang Justin. Salam. Halo Bang, yuk. Siang-siang. Yang tadi tuh kita coba. Kita sambung. Apa Reza bisa Mbak? bantu jawab nggak? Saya tak punya cukup paham tentang apa yang ditanyakan. Tapi coba mungkin Ibu Al-Hayat ini mungkin bisa menjelaskan mana-mana kita dapat ilmu. Boleh. Tapi bentar Kak, macam nih Bang. Padahal saya selalu lihat Malaysia aneh. saya selalu dengarlah orang Muslim cakap, wow, banyak Muslim hafal Quran, ya kan? Nah, bila kita tanya mengenai yang disuruh imani Injil dan Taurat, kita tanya kenapa tak bisa jawab? Padahal hafal, kalau hafal mesti tahulah. Oh iya, itu tak semua orang hafal. Yang hafal tuh yang mereka yang mengkhususkan dirinya tuh. Iya. Dan macam nih Bang. Jadi tak semua gitu. Macam nih Bang. Ulama pun tak semua orang ulama. Iya, kalaupun banyak hafal, paling tidak Muslim selalu bacakan, selalu ngaji, baca Quran. Pasti bisa lah menjawab apa arti Taurat, Injil, dan Quran gitu. Kami juga pengen tahu. Iya, ya kalau membaca, setiap Muslim pasti membaca Al-Quran, tapi tak semua. Mungkin kalau secara garis besar umum yang dibagi tahu secara umum itu seperti yang di kita bahwa ya kalau pengertian secara umum ya bukan secara bahasa. Mungkin kalau secara bahasa Ibu nih tahu kalau Injil itu secara bahasa ini, kalau Taurat secara bahasa ini, Zabur secara bahasa ini. Tapi kalau secara pengertian yang garis besar bahwa Injil itu kitab yang diturunkan kepada Isa, Taurat yang kepada Musa dan sebagainya gitu. Mesti tahulah Bang, karena apalagi waktu Isa masih kecil, masih bayi, udah dikasih kitab Injil, pasti lebih paham lah, bisa menjelaskan, ya kan? Betul nggak Kak Sophie? Apalagi pas masih bayi lagi dikasih tuh kitabnya. Kalau misalnya di Al-Quran itu diberitakan, kalau di Al-Quran itu diberitakan bahwa itu Isa itu berbicara di waktu buayan itu sebagai menjawab atas. Iya kan Isa masih 40 hari Pak usianya, kan belum punya gigi karena masih menyusu kan. Jadi kan yang gini, mama aku beberikan kitab, dan aku dijadikannya api. Ketawa Bang Rejal ya. Oke. Ya, jadi begini Bu, kalau misalnya di dalam keyakinan Islam itu kan mukjizat itu sesuatu yang kalau dalam pengertiannya itu khawariqul adah, sesuatu yang tidak biasa. Kalau misalnya bayi bisa bicara terus seperti bayi pada umumnya kan itu perkara yang biasa. Misalnya kalau terjadi ya, misalnya ada bayi yang berbicara, kemudian kan pada umumnya itu ketika bayi berbicara seperti itu, maka itu tidak menjadi mukjizat. Jadi mukjizat itu sesuatu yang berbeda. Pak, kalau anak gue usia 40 hari ngomong begitu, gue bawa ke dokter Pak, kelainan nih anak. Iya, itu versi manusia kan. Jadi kepercayaan kita berbeda ya. Kalau mukjizat kan tidak begitu. Mukjizat itu sesuatu yang membuat orang tidak mampu. Bisa mengakali mukjizat. Oke, satu-satu ya Pak. Boleh satu-satu. Bapak tahu arti kata Taurat? Nggak tahu juga? Iya, apa itu coba? Menurut Ibu gimana? Nggak tahu juga. Kalau Quran artinya apa Pak? Quran itu ya
dari arti bacaan, artinya bacaan. Oh, kayak koran Kompas, koran Tribun, koran Jateng, koran apa lagi ya, Pak? Kalau koran Republika, kayak gitu ya, Pak? Kalau itu pengertian secara secara maknawi, secara Secara umum ya. kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya, ya, enggak, bukan koran. Koran itu kan artinya bacaan. Kalau bahasa Belanda, koran itu artinya lembaran yang berisi berita atau informasi itu koran, Pak. Itu sama dengan korannya Bapak. Nah, jadi sekarang saya tanya gini, oke. Bapak tahu nggak 5 Nabi Ulul Azmi? Iya, ada disebutkan tuh. Ada apa dengan mereka? Bapak 5 Nabi Ulul Azmi. Tanya dulu. Iya. Kenapa? Nabi Ulul Azmi siapa, Pak? Ke poinnya aja, Mbak. Kalau misalnya saya diuji terus, maksudnya tentang pengetahuan, Nabi Ulul Azmi itu kan Nuh. Nabi Ulul Azmi itu kan Nuh, Musa, Abraham, Isa, Muhammad, betul nggak? Iya, betul. Terus poinnya apa? Kalau Muhammad itu artinya apa, Pak? Muhammad artinya apa? Kalau secara bahasa Muhammad itu Muhammad yang dipuji, yang memiliki pujian. Oke, saya tanya, Muhammad artinya yang dipuji-puji. Oke, saya tanya, arti Nuh apa, Pak? Arti kata Nuh. Allah alam. Kan Bapak dari 25 nabi, 5 Nabi Ulil Azmi ini kan nabi yang paling penting yang harus Anda kenal. Iya. Nuh itu artinya apa, Pak? Kalau Muhammad artinya yang dipuji, Nuh artinya apa? Nuh, secara bahasa aku tak cukup paham lah secara bahasa. Tapi Musa artinya apa? Oke, nabi yang besar nih, yang namanya paling banyak disebut di dalam Quran Bapak adalah Nabi Musa. Kedua Isa. Jadi nama nabi yang terbanyak disebut di dalam Quran adalah Musa, lebih dari 183 kali. Kemudian yang kedua Isa. Pertanyaan saya, Pak, apa arti nama Musa? Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran Bapak. Iya, terus apa poinnya gitu? Enggak tahu. Arti nama Abraham apa, Pak? Arti nama Abraham Bapak tahu? Iya, apa? Coba. Enggak tahu. Arti nama Isa Al-Masih, Pak? Isa Al-Masih yang nomor 2 paling banyak disebut di dalam Quran Bapak. Arti nama Isa Al-Masih Bapak tahu nggak? Termasuk Nabi Ulil Azmi nih, 5 nabi yang penting yang Bapak harus kenal. Iya. Isa Al-Masih loh, Pak. Artinya kenapa? Iya. Oh, sebentar saya tanya sama Bapak. Di dalam Quran Bapak ada 2 manusia yang dari sejak lahir Allah sendiri yang memberi nama. Pertama adalah Yahya, anaknya Nabi Zakaria di dalam Quran Bapak. Betul? Belum lahir udah disuruh kasih nama nih. Nanti kamu akan beda. Yang kedua yang disuruh kasih nama sebelum lahir adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Betul? Pertanyaan saya, kenapa Allah mengutus... Saya ulangi, di dalam Quran Bapak hanya ada dua manusia yang belum lahir sudah namanya dikasih tahu sama Allah. Nanti nama anakmu harus dikasih nama ini, betul? Yang pertama adalah Yahya yang lahir dari anaknya Zakaria. Yang kedua adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Belum lahir udah dikasih tahu. Nanti kamu punya anak namanya Isa Al-Masih putra Maryam. Harus dinamain Isa Al-Masih. Saking pentingnya, Pak, Allah itu mengutus Jibril. Perjalanan tuh 50.000 tahun loh, Pak. Dari langit ke-7 ke langit pertama 50.000 tahun. Cuman buat ngasih tahu sama Zakaria kamu punya anak nanti namanya Yahya. Dan kepada Maryam kamu punya anak namanya Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, nama ini begitu penting sampai Allah menyuruh Jibril jalan 50.000 tahun waktu manusia sesuai dengan surah 70 ayat 4 ya. Kenapa Bapak nggak tahu artinya? Kita mengimani begini loh, kita mengimani bahwa mereka itu ini, misalnya disebutkan Yahya itu ini. Saya tahu, kami mengimani di dalam Alkitab kami, ya, bahkan malaikat Gabriel datang kepada, kalau kami bukan nabi ya Pak, Zakaria itu turunan Harun, imam besar, ya. Kau harus menamai anakmu Yohanan, nama asli Yahya Pembaptis itu adalah Yohanan, namanya adalah Yahya Pembaptis, ya. Nah, pertanyaan saya, kok repot-repot amat Pak, Allah nyuruh Gabriel atau Jibril turun 50.000 tahun untuk ngomong sama Zakaria, nanti anakmu namanya Yahya ya, kasih nama Yahya loh, nggak boleh Abdul, nggak boleh Slamet.
Kemudian kepada Maryam, nanti anakmu namanya Yesua, ya nggak boleh kamu kasih nama Reza loh ya. Namanya anaknya harusnya Yesua. Nah, pertanyaan saya, arti namanya apa sih Pak? Kok sampai penting banget harus dikasih nama itu? Nggak boleh dikasih nama Abdul atau Rezal? Berarti memang mempunyai makna khusus sehingga diberi nama seperti itu. Ah, yang saya tanyakan Terlepas dari itu saya tahu dan arti tidak kata tahu, Injil. Kalau sebentar, kalau Bapak tahu arti nama-nama itu, ya, Bapak akan bisa membaca Quran dan Alkitab kita dengan lebih baik. Tapi kalau Bapak tidak tahu hal yang mendasar saja, arti nama-nama itu, saking pentingnya, belum lahir aja harus dikasih tahu, nanti kamu punya anak harus namanya ini ya. Nggak boleh Abdul, nggak boleh Slamet, nggak boleh Joko, nggak boleh Rezal. Namanya harus Isa Al-Masih, Yesus. Pertanyaan saya, apa arti nama itu, Pak? Arti nama maksudnya begini, kan jenengan ini mau saya mengetahui gitu ya semua nama-nama kan, tapi kita tidak sebagai seorang Islam kita tidak berkewajiban untuk mengetahui maksudnya secara bahasa gitu. Tapi aneh, Bapak tahu arti Quran, sebentar, Bapak tahu arti Quran, tahu arti nama Muhammad, lah kok Bapak nggak tahu arti nama nabi-nabi yang lain? Nah itu dia, karena kita belajar secara khusus, artinya kalau misalnya dalam Islam kan ada yang kita pelajari secara dalam, ada yang kita percaya secara keimanan. Kalau di Kristen, Pak, kalau di Kristen, arti nama Nuh, arti nama Ibrahim itu bukan pelajaran khusus, itu anak sekolah minggu di kami. Bener nggak, Mikana? Justin, coba kau ngomong deh Justin, kau jelasin dulu tuh arti nama tuh, Injil apa? Halo? Itu Justin itu pinter tuh, suruh jelasin arti Injil itu. Coba jelaskan. Bang Yasin. Bang Justin. Bang Justin. Oh, Bang Justin. Bang Justin mute deh. Gak dengar jauh kali. Bang Justin. Bang Justin naik line. Kalau gitu Ibu aja menjelaskan apa itu Musa, apa itu Noah. Apa artinya itu, Bu? Mungkin mereka lagi ada kegiatan gitu yang membuat tidak bisa. Taruhlah itu pelajaran sekolah dasar apa gitu penjelasannya. Halo? Tes. Halo? Iya, loh. Kedengaran. Oh, iya. Silakan. Iya tuh Mikana bisa jelasin, coba. Mikana jelasin dulu, aku masih ngerjain. Mikana, ya silakan. Iya, saudaraku. Jadi, ntar dulu ya. Injil artinya adalah kabar baik. Ya, dalam bahasa Yunani Evangelion. Kabar baik apa? Kabar baik tentang Yesus Kristus atau Al-Masih memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Itulah kabar baik. Jadi semua nama-nama di dalam Alkitab itu ada artinya. Kayak Musa artinya diambil dari air. Abraham, Bapa segala bangsa, ya. Kemudian juga Yesua atau Yesus ya. Kalau saya nggak mau menyamakan ke Isa sih, karena Isa di dalam Quran nggak ada artinya ya. Jadi Yesus atau Yesus itu artinya adalah Yahweh keselamatan kita. Karena Yesua itu berasal dari dua kata, yaitu Yod-He-Vav-He dan Yasa, yang artinya Yahweh keselamatan. Ya. Jadi semua ada artinya. Kenapa Tuhan sampai menyuruh kamu harus memberikan nama ini? Itu ada artinya semua. Nggak mungkin Tuhan nyuruh malaikat sampaikan kepada Zakaria, sampaikan kepada Bunda Maria bahwa dia akan melahirkan anak dan namanya harus ini. Itu semua ada artinya, Bang. Nggak asal-asal. Saya tahu semua bisa ada arti, kan nggak mungkin seperti itu. Itu dia, makanya artinya Isa itu apa? Kenapa harus namanya Isa gitu loh.
Nah, itu abang akui sendiri bahwa semua itu ada artinya, nggak ada yang sia-sia. Iya. Nah, Kak jelaskan ke kami apa arti nama Isa, apa arti nama Zakaria, apa artinya namanya Yahya. Saya akui bahwa semua itu mempunyai arti, tapi tidak semua tidak semua saya tahu. Yang saya baca, yang saya tahu, saya kasih tahu. Kalau yang tidak saya tahu, kan nggak mungkin saya jelaskan. Gitu. Jadi kalau kalian punya pengetahuan tentang itu, ya bisa kita sharing di sini kan. Jadi setidaknya saya dapat juga, artinya itu ini. Jadi ya dapat manfaat lah. Karena abang kan Muslim, makanya jelaskan menurut Quran gitu. Kalau belum abang bisa jelasin, mungkin abang belajar dulu nih. Kalau belum nggak ada di Quran artinya atau apa, abang bisa cari tahu di Alkitab. Karena di Alkitab lengkap, Bang. Di Alkitab lengkap semua arti nama-nama itu ya. Saya selalu menjadi pembelajar. Jadi ketika dapat info ya itu menjadi sebuah pembelajaran buat saya gitu sih. Kalau ada yang tidak diketahui. Jadi poinnya sudah didapat ya, begitu ya. Ketika kita mengetahui nama-nama itu, apa poinnya itu? Aku tambahin sedikit ya. Oke. Di dalam Alkitab kami, Pak, di dalam pandangan kekristenan, yang namanya Injil itu bukan kitab, Pak. Injil itu artinya dari bahasa Yunani Euangelion atau Besorah bahasa Ibraninya. Artinya kabar baik. Kenapa ada kabar baik? Karena ada kabar buruk. Bapak tahu nggak kabar buruknya apa? Apa? Kabar buruknya itu, Pak, bersamaan dengan jatuhnya Adam manusia pertama ke dalam dosa, maka dosa itu masuk ke dalam dunia dan maut atau kematian menjalar kepada kita semua. Jadi kita tuh telah mendapatkan kabar buruk, Pak. Kalau orang Muslim, ya, itu bingung akan penghakiman nanti di akhir zaman. Tetapi Alkitab mengatakan penghakiman Tuhan itu sudah dijatuhkan oleh Tuhan di Taman di Eden. Di hadapan Tuhan kita semua itu mati. Makanya kita tuh semua harus mati. Tidak satupun manusia yang tidak bakal mati. Tetapi kabar yang lebih buruk dari kematian adalah setelah mati kita masuk neraka kekal. Wahyu 20 ayat 14, surah 19, surah Maryam ayat 71. Udah mati masuk neraka pula, kekal di dalamnya. Karena dikatakan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu kabar buruk, Pak, bagi kita. Bahwa kita semua ini mesti mati, dan setelah mati kita masuk neraka. Itu kabar buruk. Kenapa kita harus mati dan masuk neraka? Karena kita telah berdosa semuanya di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan itu memberikan kabar baik. Kalau Bapak baca kitab Taurat kita, Bapak baca di Kejadian 3 ayat 15, apa kabar baiknya? Nanti akan datang seorang penebus, seorang Goel, yang akan menghancurkan kuasa dosa dan kematian. Nah, janji ini diberikan dari generasi ke generasi, dikumpulkan dalam kitab nubuatan para nabi, yang kami sebut Alkitab Perjanjian Lama. Jadi para nabi itu bernubuat tentang datangnya seorang penebus. Nah, Yesus Kristus itulah Goel atau Sang Injil yang dijanjikan. Bapak baca Roma 1 ayat 1 sampai dengan 2. Injil itu sudah dijanjikan oleh para nabi sebelumnya. Ya. Dan Bapak baca Galatia 3 ayat 8, Injil diberitakan kepada Abraham. Jadi Injil bukan kitab yang diberikan kepada Isa. Injil adalah kabar baik kedatangan Sang Goel, Sang Penebus itu. Itulah sebabnya dia datang mati menebus dosa kita. Kemudian saya kasih tahu Bapak arti nama Yesua, artinya juru selamat, Tuhan keselamatanku. Yesus nggak pernah diserupakan, Pak, di atas kayu salib. Dia datang untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa Anda dan dosa saya. Dia datang untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. Itu arti namanya Yesua, juru selamat. Ya, makanya dikatakan di Matius 1 ya, Mika. Itu berpesan kepada Yusuf begini, Pak, kamu harus menamai anakmu tuh Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, jadi untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia, Pak. Bukan untuk diserupakan, melainkan untuk menyelamatkan dosa, menjadi korban penebus dosa untuk Anda dan saya. Itulah kabar baik, itulah Injil. Bukan kitab, Injil itu seorang pribadi. Namanya Yesus. Oke, siap. Berarti kalau kitab Injil itu hanya sebuah kabar gembira, berarti Isa ini tidak mempunyai kitab gitu. Maksudnya kalau Injil dia hanya memberi kabar gembira tanpa ada kayak suhuf kan. Kalau di nabi-nabi dalam Islam keyakinannya itu setiap nabi mempunyai suhuf dan kitab yang disebut kitab kan, khusus yang
dipunyai oleh para nabi. Jadi selain misalnya ya, setiap nabi itu kan dari bahasa Arab itu artinya nabi, pembawa kabar atau pembawa kabar dari Tuhan ya gitu. Dan mereka mempunyai kitab. Kalau Injil, kitabnya Nabi Isa itu menurut keyakinan umat Iya Islam. Pak, nggak ada Kalau- nabi itu yang dikasih kitab. Tidak ada yang Apa? namanya kitab turun dari surga, Pak. Orang Kristen dan orang Yahudi nggak percaya ada kitab turun dari surga. Iya, itu maksudnya kan saya bilang ini tentang kepercayaan bahwa setiap nabi itu diberikan suhuf, lembaran-lembaran. Entah Kepercayaan, kitabnya mana? Oke, saya tanya sama Bapak. Di mana kitab Injil tunggu, baby Isa? saya mau menanggapi penjelasannya tadi dulu, Mbak, supaya nanti tidak melebar gitu. Oke. Jadi kalau misalnya Dalam pandangan Yesus- Kristen, tidak ada namanya kitab turun dari surga. itu Kitab pandangan Taurat itu Kristen bukan kan, kitab yang diberikan Hmm. kepada Musa. Kitab Taurat itu ditulis selama 38 tahun oleh Musa di Kades Barnea. Ya, dan itu bukan satu kitab, Iya. tapi 5 kitab Musa. Kemudian kitab Zabur itu tidak diberikan kepada Daud. Daud hanya menulis 75 dari kitab Zabur. Sisanya itu dikumpulkan selama 1000 tahun oleh bangsa Israel. Ada Zaburnya Yeremia, Zaburnya Musa, Zaburnya Bani Korah, Bani Hedutun. Itu dikumpulkan selama 1000 tahun, Pak. Jadi Zabur itu bukan kitab yang diberikan kepada Daud. Itu keliru. Nah, iya itu keyakinan kan lebih mendalami tentang apa yang kalian pahami. Ini saya Sejarah. jelaskan ini. Itu fakta. Iya, silakan. Saya kan kalau tadi Ibu menjelaskan, Ibu siapa tadi? Al Hayat Ministry, Ibu Sofiatul ya. Bilang kalau Injil itu bukan kitab. Sama juga keyakinannya sama Ibu Mikana ini. Artinya dia cuma membawa kabar. Kitab Injil, saya kasih tahu Bapak ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu disebut kitab ingat-ingatan para rasul tentang kehidupan Mesias. Namanya kitab memoir. Jadi mereka menuliskan tentang kehidupan sang Injil atau sang penebus, yaitu Yesus Kristus. Jadi itu bukan kitab yang turun dari surga, tapi merupakan tulisan kesaksian para rasul bahwa Mesias yang dijanjikan para nabi Berarti nabi. itu sudah datang. Oke. Jadi gini Bang Rejal, tadi kan Bang Rejal pikir, oh Injil itu hanya kabar baik yang diberikan Yesua, Yesus gitu kan. Oh enggak sekedar itu, hanya menyampaikan kabar baik. Ada kabar baik, ada kabar baik. Bukan seperti itu, Bro. Bukan. Saya nggak bilang gitu tadi. Saya nggak bilang bahwa dia bilang enggak. Saya kan hanya menanggapi. Jadi gini, enggak Rejal. Saya tahu di pikiranmu itu karena kamu pikir ya Yesus itu datang hanya menyampaikan kabar baik. Tidak, kabar baiknya Yesus itu melakukan pengorbanan, ya, memberikan pengampunan di atas kayu salib. Bukan itu arah bicara saya. Loh. Maksud saya itu kan kalau misalnya memberi kabar terlepas itu kabar baik dan apa segala macam yang dia lakukan itu ada pembahasan bicara di belakang itu. Cuman yang menjadi Kabar baik itu bukan kamu dapat lotre atau kamu dapat rumah baru, bukan itu Pak ya. iya kan dia kabar baik dari Tuhan kan. Ya. Tapi yang menjadi konteks bahasa saya kan Injil itu menurut tadi penjelasan yang saya tangkap dia membawa kabar. Sedangkan kalau dalam Islam itu Injil itu adalah sebuah kitab. Tunggu, Bang Rejal. Kamu pikir kan dia hanya membawa kabar, menyampaikan ada kabar baik, ada kabar baik. Kayaknya seperti itu gitu nah. Nah, kabar baik itu Yesus Kristus ya memberikan pengampunan di atas kayu salib dengan pengorbanan dengan darah yang mahal. Itu pengorbanan yang sangat mulia di mana Yesus mengalami kematian. Jadi dia membawa keselamatan, membawa kabar baiknya keselamatan dan sebagainya. Betul, kabar baik itu artinya kita tidak harus masuk neraka, Pak. Kalau kita, Yesus mengatakan ini, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mengalami kematian. Dia akan memiliki hidup yang kekal. Benar ya, Mikana ya? Iya, siap. Oke, sudah. Iya, jadi ingat ya, Yesus itu bukan hanya menyampaikan kabar baik seperti ini, seperti kita nih ya, Kak Sofi. Iya, saya mengerti, Bu. Saya sangat mengerti. Ada kabar baik, bukan seperti itu. Saya tidak memahami seperti itu. Artinya Yesus teriak ke sana kemari terus teriak, aku membawa kabar baik. Saya dari tadi saya tidak mengatakan seperti itu. Saya paham bahwa keyakinan Kristen mengatakan bahwa Yesus membawa kabar dan kabar baik dari Tuhan. Keyakinan Kristen begini. Entah penyebab kabar baik itu artinya
Betul, penebusan dosa dari kematian kekal itu kabar baiknya. Karena kabar buruknya adalah kita mati, Pak. Setelah mati kita masuk neraka. Itu kabar Iya, yang saya buruknya. ngerti. Sudah Jadi penjelasannya Injil sudah itu saya tangkap. iya, Pak Reza harus tangkap ya. Bahwa dalam seluruh Alkitab kita, yang namanya Injil itu tidak pernah dipahami orang Kristen sebagai sebuah kitab. Injil Oke, itu adalah itu Samuel yang atau Sang Yesus itu saya sendiri. lanjutkan tadi konteks ke situnya, bukan ke kabar baiknya dan jadi nanti melebar lagi kalau saya bahas yang itu. Saya kan ingin jadi pertanyaan saya tuh gini kan, berarti menurut keyakinan Kristen Isa ini membawa kabar baik tanpa ada suhuf gitu, tanpa suhuf lembaran yang Pak, menjadi pedoman nggak untuk ada satupun. Oke, saya jawab ya. Tidak ada satupun nabi itu yang diberikan kitab dalam bentuk lembaran suhufan. Itu kan khayalan Bapak. Bahkan Bukan- Muhammad bukan aja nggak saya. ada. Saya tanya Quran. Diberikan itu. Iya, Oke. Pak, saya tanya, apakah Muhammad diberikan kitab berupa lembaran suhufan? Nah, itu dia, makanya saya ingin jelaskan tuh, bukan hayalan saya, kan keyakinannya kita itu gini. Setiap nabi diberikan kitab sebagai pedoman untuk umatnya kan. Nah, dan kitab itu bukan semata tiba-tiba turun dari surga dan berupa tulisan seperti itu, bukan. Nggak ada. Tidak satupun nabi dikasih kitab. Nggak. Nah, Alkitab ini itu yang- bukan ini suhufan yang ini. diberikan oleh Allah. Saya iya. jelaskan ya Pak ya. Alkitab itu merupakan tulisan kumpulan kesaksian para nabi. Saya Mereka bicara itu tentang bernubuat Injil, tentang bukan kedatangan Alkitab. Injil dan Mesias. Alkitab kan berbeda ya, Mbak? Atau sama kalau menurut Sama, Mbak? Pak. Sama. Oh. Injil itu sudah ada di dalam kitab Taurat. Injil yang pertama itu diberitakan sejak zaman Adam. Tadi katanya Injil, Ya, itu Injil yang pertama kabar itu- gembira, bukan kitab. Terus kenapa bilang Injil sudah ada sejak zaman Nabi Adam? Maksudnya berarti itu kitab dong, bukan kabar gembira. Bukan, Pak. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, Adam itu sudah dikasih Injil, sudah dikasih kabar baik, bukan dikasih Oh, kitab. ya cocok. Berarti sesuai ya. Tidak Sesuai ada sama yang- satupun, tidak ada satupun nabi itu yang diberikan kitab, apalagi didiktekan kitab sama malaikat, nggak ada, Pak. Nah, Ketika berarti Adam di situ- jatuh ke dalam di dosa, situ Bapak berbeda- baca berbeda sebentar. keyakinannya. Keyakinan Islam itu Bapak gini, keyakinan baca. Kristen itu gitu. Bapak baca Kejadian 3 ayat 15. Adam itu diberikan kabar baik bahwa nanti akan datang seorang Goel, ya, seorang penebus yang akan menebus kamu dari kematian dan dosa. Itu sudah dijanjikan sejak zaman Adam. Bukan kitab. Tuhan nggak pernah kasih kitab. Apalagi Oh, mendiktekan kitab. Iya, berarti berbeda dong pemahamannya sama saya. Jadi ya sudah gitu. Maksudnya Kitabnya, oke, saya tanya, mana kitabnya Baby Isa? Mana kitab Baby Isa ketika Isa masih bayi itu sekarang di mana? Disimpan di mana kitab Injilnya? itu dia begini. Islam itu mengimani, di dalam Al-Quran itu kita disuruh beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada semua nabi atau kepada nabi-nabi yang diberikan kepada mereka kitab ya, dan para rasul termasuk dalamnya Tapi nabi-nabi kita di Alkitab, nabi-nabi di dalam kekristenan dan Yahudi nggak ada yang dikasih kitab, Pak. Kan saya sudah Ya, ngomong. di Yang dalam- namanya iya, kitab saya Taurat ngerti, itu, sebentar. iya, Pak kan? Rezal, bukan iman, Iya. itu sejarah. Aduh, Bapak ini gimana sih? Yang namanya kitab Taurat itu bukan kitab yang diberikan Allah kepada Musa. Musa nggak dikasih kitab, Pak Bahkan Musa tuh nggak didiktekan kitab. Ya, kitab Taurat itu ada 5 kitab, Iya, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Itu bukan kitab yang diberikan Tuhan, itu ditulis Musa 38 tahun nulisnya. Kitab Iya, jadi Mazmur yang yang Bapak menurut Bapak, sebentar. Kitab Mazmur, Zabur yang katanya diberikan Daud, nggak ada, Pak, kitab yang diberikan kepada Daud. Yang namanya kitab Zabur itu dikumpulkan oleh orang Israel selama 1000 tahun. Ada nyanyian Musa, ada nyanyian Nabi Yeremia, ada nyanyian Daud. Daud itu cuma separohnya aja, Pak, 75 dari kitab Zabur. Sisanya itu kumpulan macem-macem. Jadi nggak ada yang namanya kitab Zabur diberikan kepada Daud, itu khayalan, Nah, Pak. yang Anda pahami itu ketika saya katakan diberikan kitab, berarti yang Anda pahami itu kitab itu turun dari surga atau turun secara bentuk kitab begitu kepada nabi-nabi begitu ya? Saya tanya sama Anda, ketika malam Lailatul Qadar dikatakan kitab Quran, kamilah yang menurunkan kitab Al-Quran, turunnya bentuknya apa? Wahyu, pewahyuan. Gitu. Jadi direkam, Jadi jadi Allah ngomong. Oke, sekarang aku tanya, Quran ini mempunyai kitab induk namanya Loh Mahfuz, betul? Namanya Ummul Kitab. Lauhul Mahfuz itu bukan hanya Al-Quran. Al-Quran itu tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu Saya nggak kita tanya yang lainnya.
Saya cuma tanya Quran khusus karena Anda yang mengimani bahwa firman itu turun jadi kitab. Bapak perlu tahu, sebentar, Bapak perlu tahu, orang Kristen itu tidak percaya yang namanya firman turun jadi buku, Pak. Yang Kristen percaya itu firman turun jadi manusia, bukan jadi buku. Oke. Saya tidak memahami bahwa firman turun menjadi buku, tiba-tiba Al-Quran turun kepada Muhammad dalam bentuk buku. Kita tidak ada yang berfirman yang mengimani seperti itu. Sebentar, Al-Quran belum turun nih kepada Muhammad. Ini masih turun pada pada malam Lailatul Qadar. Apa yang turun dari langit ke-7 ke langit pertama dari Lauh Mahfuz? Apa yang turun? Iya, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah adalah Al-Quran. Nah, nazzalna dzikra inna lahu lahafidz. Iya, Al-Quran itu kan bacaan toh, Pak. Artinya dalam bentuk lembaran. Tadi Bapak mengatakan setiap nabi dikasih lembaran. Bahkan di dalam hadis Bapak, Musa itu dikasih 10 lembar kitab Taurat. Kemudian 6 kitab 6 lembar diambil Allah, ditarik balik 6 lembar, disisain 4 lembar. Pertanyaan saya, itu benar apa enggak, Pak? Ada nabi diberikan kitab dalam bentuk lembaran, itu menurut Bapak itu cerita dongeng apa kisah nyata? Oke, siap. Jadi begini, para nabi itu diberikan wahyu. Wahyu itu yang wahyu khusus yang kemudian disuruh untuk disampaikan kepada umat. Wahyunya bentuknya apa? Bentuknya apa? Bentuknya wahyu. Entah kalau dalam Islam itu disebutkan datang melalui mimpi dan sebagainya, pokoknya kabar dari Jibril. Kemudian Nabi itu menulis, terlepas dari dia menulis. Enggak, sekarang saya tanya dulu. Pada malam Lailatul Qadar, jangan ke sana dulu. Pada malam Lailatul Qadar, ketika dikatakan kamilah yang menurunkan kitab Al-Qur'an. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.